Halo teman-teman semua, kembali lagi di Dialog Jiwa. Kali ini bersama aku Mahen dan kita kedatangan tamu spesial, seorang tenaga profesional kesehatan mental, seorang psikolog. Beliau adalah Kak Rati. Halo Kak Rati. Hai Mahen, hai teman-teman. Nah teman-teman, Kak Rati ini adalah psikolog yang aktif melakukan praktek di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Di mana aja Kak? Di vokasi? Di vokasi ada di filsafat, FIPA, dan Fakultas. Nah, kalau teman-teman yang sedang menonton anak-anak fakultas tersebut mungkin sudah kenal dengan Kak Rati. Kali ini Kak, kita sedang mencoba suasana baru. Biasanya kami itu di studio yang sangat proper kok Kak. Tapi kita pengen nyoba suasana baru di outdoor gimana gitu ya, biar kita terkena sinar matahari langsung. Iya, ini juga untuk vitamin kita ya. Dan juga ternyata buat meningkatkan hormon dalam diri kita biar kita semakin aktif, bahagia, dan sebagainya. Ternyata berpengaruh ke kesehatan mental ya Kak ya? Iya. Nah kali ini kita membahas topik yang cukup banyak di request sama teman-teman Kak, yaitu tentang mengatasi rasa tidak percaya diri. Wah, sepertinya banyak teman-teman di kalangan UGM dan sekitarnya yang sedang di fase tersebut Kak. Menurut Kakak kira-kira kenapa sih seseorang, khususnya mahasiswa, bisa mengalami fase tidak percaya diri ini Kak? Yang pertama, karena mungkin mahasiswa tersebut baru berada di lingkungan yang baru. Yang dimana lingkungan baru ini kan otomatis kita masih belum mengenalnya ya, kayak gitu. Lalu yang kedua adalah adanya membandingkan diri sendiri dan orang lain. Aduh, teman aku udah bisa ini, teman aku udah bisa itu, kok aku belum ya? Yang ketiga adalah kritik diri yang berlebihan. Contohnya kayak, aduh harusnya itu aku tuh bisa loh dapat nilai segini, harusnya aku bisa loh untuk mendapatkan ini, tapi nyatanya belum bisa, kayak gitu. Lalu ada juga tekanan akademik, yang dimana tekanan dari tugas, dari dosen untuk mendapatkan nilai, UAS juga, dan sebagainya, yang ngebikin kita merasa bahwa, duh ternyata kuliahku itu ini ya, tidak aku banget nih, hingga akhirnya kayaknya aku nggak bisa deh untuk lulus cepet, ataupun aku nggak bisa deh dapat nilai yang memuaskan, kayak gitu Kak. Merasa salah jurusan gitu mungkin Kak ya? Iya, akhirnya nggak percaya diri. Kalau misalnya kondisi ini dibiarin gitu misalnya Kak, terus-menerus, dampaknya itu kayak gimana Kak? Dampaknya untuk akademi dulu ya kita bahas. Yang pertama ada prokrastinasi atau jadi malas mengerjakan tugas. Aduh, jadi tersindir ya Kak ya. Lalu yang kedua adanya penurunan nilai juga, lalu nggak aktif di kampus yang harusnya bisa ikut organisasi, tapi dia memutuskan untuk aduh aku nggak percaya diri nih ketemu orang-orang. Lalu juga menarik diri, lalu juga merasa cemas di lingkungan kampus. Terus untuk kesehatan mental nih, ternyata bisa mengalami stres, gangguan tidur, overthinking yang setiap hari, setiap saat, juga bisa dampak jangka panjangnya bisa mengakibatkan depresi, kecemasan, dan sebagainya Kak. Berarti berpengaruh ke penurunan akademik, berpengaruh ke rutinitas sehari-hari, bahkan bisa memicu gangguan mental. Bahaya ya Kak ya kalau dibiarin ya Kak ya. Mungkin sekarang kita harus menyampaikan cara mengatasinya Kak, supaya tidak ada teman-teman yang mengalami masalah-masalah gawat tadi. Kira-kira cara mengatasi ketidakpercayaan diri ini gimana Kak? Yang pertama, teman-teman boleh banget ngasih afirmasi positif ke diri sendiri. Kayak, oke, kayaknya aku bisa deh presentasi siang hari ini. Oke, kayaknya aku bisa deh, aku mampu deh untuk menyampaikan pendapatku di ruang rapat nanti. Pertama kayak gitu. Yang kedua, journaling, tulis perasaan, pikiran, dan situasi perasaan tidak nyaman teman-teman. Lalu juga journaling juga mengenai keberhasilan kecil yang sudah kita lakukan yang membuat kita percaya diri. Lalu ada relaksasi juga, relaksasi pernapasan. Lalu juga ada cerita ke teman atau mencari dukungan sosial. Kayak gitu. Cara mengatasi ketika kita sedang merasa tidak percaya diri tadi. Tadi aku sempat kelupaan nanya nih Kak, faktor-faktor yang penting untuk aspek kepercayaan diri seseorang itu apa aja Kak? Selain dirinya sendiri ya tentunya. Yang pertama, faktor yang membantu untuk percaya diri ya Kak ya. Ada faktor lingkungan. Yang dimana orang yang tidak percaya diri merasa bahwa aduh kayaknya lingkunganku tidak mendukung aku, lingkunganku kayaknya akan mengkritik aku ketika aku salah. Maka dari itu yuk kita bersama-sama membangun lingkungan yang aman. Ketika ada teman yang berpendapat, kita beri apresiasi tanpa
memberikan kritik yang katakanlah menyakitkan dan sebagainya, tapi kritik yang membangun. Lalu juga lingkungan yang memberikan dukungan emosional seperti, oh ya kamu bisa coba deh memberikan pendapat kamu dan sebagainya kayak gitu. Ada juga dari faktor keluarga, dukungan dari keluarga, entah itu dari ayah, ibu, kakak atau adik yang meyakinkan atau memberikan kepercayaan bahwa anaknya atau kita itu mampu untuk berkuliah atau memberikan aktualisasi diri kita ke lingkungan kampus gitu kan. Oke, berarti ada lingkungan yang Mendukung positif gitu ya, kayak gimana teman-temannya itu bisa saling mendukung satu sama lain, kemudian juga pengaruh keluarganya, termasuk pola asuh juga ya berarti ya. Iya. Oke. Kalau misalnya ngomongin soal tanda-tanda awal, mungkin ini akan menjadi info yang penting juga ya Kak buat teman-teman yang menonton, karena kadang kan ada orang yang dia itu nggak sadar dengan perubahan yang terjadi pada dirinya, termasuk kemunculan rasa tidak percaya diri. Kalau dari karate sendiri, tanda-tanda awal yang bisa kita semua kenali itu apa aja? Yang pertama itu dari pikiran kita, yang dimana pikiran kita itu merasa, aduh aku kayaknya nggak mampu, kayaknya aku nggak bisa, seperti meremehkan diri dan mengkritik diri, harusnya aku bisa loh untuk mendapatkan nilai segini, tapi nyatanya nggak bisa. Lalu yang kedua adalah dari emosi, yang dimana kita merasa bahwa aduh nggak nyaman nih aku berada di situasi yang rame-rame nih, aduh nggak nyaman nih ketika aku menyampaikan pendapat dan sebagainya kayak gitu. Lalu juga mudah marah ataupun mudah sedih ketika ada teman atau di situasi yang menuntut kita untuk yuk kamu ngomong dong di depan, atau ketika kita presentasi rasanya itu kayak malu berlebihan, atau rasanya kalau ada teman Bapak ini Mahen mau menyampaikan pendapat kayak gitu, kita rasanya itu langsung marah banget kayak gitu. Lalu juga dari kehidupan sehari-hari, mungkin pola tidur yang mulai berantakan karena kita overthinking, lalu perasaan malas atau tidak nyaman, makanya kucingnya yang mau ikut dengerin podcast kita ya, kayak gitu. Tapi dia sebenarnya sedang percaya diri sekali Kak. Oh iya, Gimana lebih suka? kayak gitu. Lalu juga entah itu tadi dari tidur, dari kita yang ngerasa tidak nyaman tubuh kita berada di situasi yang membuat kita merasa tidak percaya diri gitu Kak. Ya, berarti kualitas tidur tanpa ngaruh ya Kak. Ini aku benar-benar tertikam sih Kak. Aku tidurnya sekarang pukul 3 pagi terus. Oh my god, bangun jam berapa? Tergantung kondisi. Kita tadi gejala-gejala awal yang perlu kita sadari ya Kak ya. Kalau misalnya cara meningkatkan rasa percaya diri gimana Kak? Cara untuk mengembangkannya menjadi lebih baik gitu. Tipsnya apa aja? Oke, kita boleh banget untuk membuat kayak kurikulum buat diri sendiri ya. Oke. Jadi kayak karena mungkin di contohnya adalah berbicara depan umum. Karena rata-rata dari kita biasanya itu, aduh kayaknya aku nggak nyaman dia berbicara depan umum. Oke, langkah kecilnya adalah mulai dari berbicara dengan teman dekat, lalu berbicara di kelompok kecil, lalu berbicara di organisasi, lalu kemudian berbicara di depan umum yang katakanlah ramai kayak gitu. Jadi kita identifikasi dulu nggak percaya diri kita itu di mana, lalu kita buat langkah-langkah kecil. Setelah kita menghadapi 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, lalu kita kemudian akan berada di langkah besar kita atau hal yang membuat kita tidak percaya diri. Oke. Sadari dulu, identifikasi, dan mulailah dari hal kecil dulu, berproses gitu ya Kak. Iya. Itu yang perlu disadari ya, kalau manusia itu memang prosesnya kan beda-beda ya Kak ya, dan nggak yang perubahannya memang tidak bisa selalu sangat signifikan gitu ya Kak ya. Mungkin itu yang perlu kita sadari teman-teman gitu ya. Sekarang untuk mengedukasi teman-teman juga Kak, kira-kira untuk mengakses bantuan gitu bisa kemana aja sih Kak ketika mengalami kasus-kasus seperti ini? Yang pertama, teman-teman boleh banget datang ke profesional. Setiap fakultas itu punya psikolog ya. Oke. Di fakultas tersebut, teman-teman boleh banget tanya ke dosen atau tendik atau siapapun yang bekerja di situ, katakanlah, untuk bertanya mengenai akses kesehatan layanan konseling. Atau teman-teman boleh banget untuk datang ke GMC UGM, di sana juga ada psikolog. Teman-teman boleh banget untuk bercerita apapun ke sana. Bahkan ketika aku mau cerita tapi bukan tentang tidak percaya diriku, juga boleh banget datang ke sana. Ya, jadi banyak ya Kak ya. Dan harapannya teman-teman tidak takut ataupun ragu lagi ya Kak ya
untuk mengakses bantuan yang sudah disediakan. Terakhir nih Kak, pesan Kakak atau mungkin harapan buat teman-teman yang sekarang sedang mengalami rasa tidak percaya diri masing-masing apa? Yang pertama, ayo kita mulai pelan-pelan mencari tahu potensi diriku apa, berhenti membandingkan diri, dan mulai kita mindfulness ke proses kita. Lalu yang kedua, mulai cari lingkungan aman yang dimana kita tahu bahwa kita diterima. Tapi untuk mencari lingkungan aman itu, kita perlu banget untuk menyampaikan kebutuhan kita. Jadi jangan ragu untuk menyampaikan kebutuhan kita kepada orang terdekat, kepada lingkungan terdekat kita, agar kita tidak berproses sendiri, tapi bersama-sama. Karena proses sendiri itu capek ya Kak ya. Jadi mari kita bersama-sama. Keren banget. Terima kasih banyak Kak Rati untuk sharing-sharingnya. Podcast kali ini benar-benar luar biasa sekali karena ada banyak informasi berharga untuk kita semua teman-teman. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk membagikan video ini ke teman-teman sekalian, orang-orang terdekat kalian. Dan sampai jumpa di Dialog Jiwa berikutnya. Dadah!